101111106. Hai, aku Mutiara, NIM 10112300007. Halo, nama aku Mediani Pratiwi dengan NIM 1011123110010. Halo, aku Risna dengan NIM 1011231110071. Halo, aku Edita Misari dengan NIM 1011231110072. Halo, nama aku Putri Ayu Lestari dengan NIM 1011231110078. Hai, aku Sofiani dengan NIM 1011123110102. Halo, nama aku Keisha Palma Fardaniati Putriku dengan NIM 1011123120021. Bye bye. Tadi saya ternyata materi tentang konflik dan negosiasi. Iya, ternyata konflik itu ada terjadi karena perbedaan pendapat ngobrolnya sudah Ya sama seperti itu lagi coba nih, belum apa kita harus pasti Kalian kenapa baru gabung? Tadi udah bahas sampai mana? Ini lagi diskusiin tentang masalah dari kelas, soalnya aku juga nggak ngerti. Jadi gini Put, konflik dalam perusahaan itu ketidakcocokan nilai, tujuan atau keputusan antara anggota organisasi yang menyebabkan perselisihan. Nah, si konflik ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya kerja, hambatan komunikasi, sama ketidakjelasan pekerjaan. kamu kan dari aku Gini deh, coba aku lihat kasih contohnya ya. Ini ada contoh konflik organisasi. Jadi penjadwalan peluncuran produk baru dalam perusahaan Kemil. Di perusahaan ini tuh ada dua tim kan. Ada tim A yaitu pemasaran, tim B R&D terlibat dalam proyek peluncuran produk baru. Terus penyebab konfliknya tuh karena tim A ingin meluncurkan produk lebih cepat untuk memanfaatkan musim belanja dan memastikan pendekatannya. Sedangkan tim B tuh ingin tentangan kualitas produk jika peluncuran dilakukan sesuai jadwal yang diinginkan tim A, dan mereka membutuhkan waktu ekstra untuk memastikan produk bebas dari cacat. Jadi seperti itu. Dan itu contoh konfliknya. Jadi konflik itu sama kayak masalah ya. Iya, sama. tapi kalau gimana caranya perusahaan biar nggak ada konflik? Tapi konflik itu gak selamanya negatif kok, justru dengan adanya konflik yang dihadapi secara terbuka bisa ningkatin komunikasi dan pemahaman antar pihak. Terus juga dengan adanya konflik ini bisa mempererat hubungan dalam jangka waktu panjang karena menyelesaikannya itu memungkinkan dengan cara yang jujur dan transparan. Terus konflik juga bisa memperkuat hubungan karena memecahkan perbedaan dengan cara menghormati dan memperhatikan semua pihak, itu justru yang bisa memperkuat hubungan. Tapi bukan berarti dengan adanya konflik itu memberikan kesan yang baik ya, karena dengan adanya konflik itu bisa memberikan hal yang negatif juga apabila konfliknya itu nggak dikelola atau dibiarkan begitu aja. Contohnya kayak produktivitas kerja yang menurun, terus hubungan antar karyawan yang kurang baik, sama perusahaan itu lingkungan kerjanya jadi nggak enak. Jadi tapi kalau misalkan dikelolanya dengan baik, pasti bakal sesuai dengan yang dikatain Budi dan juga Tia. Jadi itu tergantung sama pengelolaannya ya. Gitu Nur. Tapi menurut kalian gimana sih caranya konflik bisa jadi manfaat untuk perusahaan? Kalau menurut aku sih negosiasi, ya nggak sih? Iya, menurut aku juga. Soalnya dengan adanya negosiasi ini, si konflik bisa terpecahkan, terus bisa bikin lingkungan kerja juga yang lebih harmonis. Iya benar, negosiasi. Karena dengan adanya negosiasi kemarin kan ada kasus tuh di PT PAS. Terus dengan adanya negosiasi kasus tersebut tuh selesai. Boleh jelasin nggak kasusnya? Iya, jadi kan kemarin tuh di PT
mogok kerja sampein ngeboikot es krim ice ini. Dan di Twitter juga sempat heboh, ada tagar jangan beli es krim ice. Nah, bisa kalian lihat ada di tanggal 27 September tahun 2020. Tapi masalahnya udah selesai sih, dan kedua belah pihak itu sepakat untuk negosiasi. Terus perusahaan juga mau nurut apa kata regulator untuk memenuhi hak-hak karyawan. Hak-haknya itu kayak apa ya? Kayak ngasih pesangon dan juga penggantian hak karyawan dengan uang ganti. Udah lupa juga ngasih penghargaan ke karyawan yang udah bekerja. Jadi data izin itu udah mengakui undang-undang yang berlaku. Oh, baliknya kalau kayaknya jadi ya ada apa ya ada rujukan. Iya setuju, semoga aja udah terulang lagi ya kasus kayak gini. Kebaikan semuanya kalau ya aku sekarang udah lebih paham lagi sih. BTW tadi PO seru banget ya, maksudnya cuma aku apa kurang paham soalnya banyak ngobrol. Ya, makanya lain kali lebih perhatian lagi ya. Oke, sekarang kita udah pada ngerti kan. Terus aku harus udah pulang juga sekarang. Kita pulang sekarang yuk. Halo, pesan-pesan selama mengikuti perkuliahan PO Parinil tuh kayak pesannya seru banget, materinya mudah dipahami. Terus pesannya supaya apa? Semoga semester depan ketemu sama Bapak. Kalau kesan-kesan dari aku, pokoknya selama mengikuti mata kuliah perilaku organisasi sama Paridel seru abis, terus happy banget juga karena Paridel setiap pertemuan itu selalu ngadain game, jadinya benar-benar kuliah tapi happy juga kayak gitu. Terus pesannya semoga Paridel selalu sukses dan terima kasih sudah mengajar dengan baik. Ya, untuk pesan dan pesannya mengikuti mata kuliah perilaku organisasi, yaitu untuk pesannya menurut aku bermanfaat untuk distribusi di pekerjaan juga, dan juga menciptakan lingkungan kerja secara tim. Terus untuk pesannya menurut aku terus pelajari konsep menjadi pemimpin yang efektif dan seru juga. Kesan-pesan aku selama mengikuti perkuliahan perilaku organisasi ini, yang pertama ke Paridel, waktu pertama kali ketemu udah sangat baik, ramah juga, nggak galak, walaupun sedikit deg-degan karena kita nggak boleh kesiangan, nanti bakal jadi nutulen, tapi untuk keseluruhannya seru gitu. Dan buat pesannya semoga sukses terus buat Paridel, dan nanti kita ketemu lagi, tunggu kita buat kelas lainnya. Halo, kesan-pesan selama belajar perilaku organisasi seru banget, tapi kadang suka deg-degan ya. Kalau awal-awal suka deg-degan, tapi seru banget. Terus pesannya terima kasih buat Paridel, selalu banyak ngasih inspirasi buat mahasiswanya. Hai, pesan aku selama mengikuti perkuliahan materi perkuliahan perilaku organisasi yaitu sangat seru, terus ilmunya juga sangat bermanfaat. Terus pesannya itu untuk Paridel, semoga sehat selalu, dan terima kasih juga telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat menurut saya. Terima kasih. Hai, kesan-pesan selama ngikutin materi PO sama Paridel tentunya seru ya, banyak games, terus ngelatih kita public speaking yang baik, terus ngasih materi tentang organisasi di kepemimpinan dunia kerja maupun di mahasiswa yang bisa ngelatih kemampuan interpersonal kita. Gitu aja, makasih. Halo, aku mau ngasih kesan-pesan pas lagi diajar sama Paridel. Kesannya tuh seru banget, meskipun kadang Paridel ada aja yang kerjain buat mahasiswa-mahasiswanya, jadi bikin deg-degan terus, tapi itu yang bikin seru. Terus pesannya, makasih banget udah ngedidik kita dengan cara yang seru, jadi ke kitanya tuh gampang nerap. Pokoknya kita semua sayang sama Paridel. Ya, sayang Paridel, sehat-sehat Bapak, bye-bye. Thank you.